Hajimemashite, watashi wa Euriko Sofian Dadumiri desu. Minasan wa watashi yo Riko to yonde kudasai. Watashi wa nisengo nen hachi gatsu toka ni umaremashita. Sushin wa Nusa Tenggara Timur desu ga ima wa Bandung ni sundaimasu. Daigakuen de wa manajemen administrasi perhotelan o benkyou shitemasu. Sumi wa ryori o surukoto to gemu wo surukoto desu. Kore kara minasan to nakyoku naritai desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke PPT yang sudah dikerjakan untuk ujian mata kuliah Jepang. Sini ada langsung reading comprehension. Jadi reading comprehension itu ada 3 poin. Dan ini saya sudah tuliskan dalam hiragana atau katakana saya penulisan romanji ya. Ini ada irasaimasu, terus kono jaket wa ikura desu ka? Terus kochira wa 6800 yen de gozaimasu. Emuzaizu wa gozaimasu ka? Hai, gozaimasu. Shichaku shite mo yoroshii desu ka? Mochiron de gozaimasu. Nah, di sini kita langsung ke poin B. Poin yang B, baca dialog. Yang tadi itu udah poin A sama B udah termasuk ya. Jadi sekarang kita langsung ke poin C. Jawablah pertanyaan berikut dalam bahasa Jepang atau Nihongo. Berapa harga jaket tersebut? Nah, harga jaket tersebut adalah Rokusen 800 yen. Rokusen 800 yen itu sekitar berapa ratus ya? 600 lebih lah, 600-an. Terus pertanyaan berikutnya adalah berapa ukuran apa yang diminati oleh pelanggan? Nah, kan di sini ada emuzaisu wa gozaimasu ka? Dia menanyakan tentang apakah tersedia size M? Berarti dia lagi mencari M size atau size M. Terus di sini juga apa arti ungkapan dari shichaku shitemo yoroshii desu ka? Itu artinya apakah saya boleh mencobanya? Dan terakhir itu apa arti ungkapan dari mochiren de gozaimasu? Mochiren de gozaimasu itu ya tentu saja. Jadi dia menanyakan apakah saya boleh mencoba baju tersebut? Nah, kita tinggal jawab tentu saja. Terus di sini juga ada 2 ungkapan keigo yang terdapat dalam dialog tersebut, yaitu ada irasaimasu dan mochiron de gozaimasu. Irasaimasu itu ucapan selamat datang, dan juga mochiron de gozaimasu, mochiron de gozaimasu itu tentu saja, silakan boleh dicoba gitu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, itu ada restoran etik. Nah, di sini ada 4 poin ya, 4 poin seperti
Tabeo wata atau de chipu o watashimasu. Terus itu poin A. Poin B, restoran de okinakoe de hanashimasu. Terus poin C, tabeta atau gochiso sama desta to imasu. Terus di sini ada poin D, restoran de okinakoe de denwa o tsukaimasu. Pilih salah satu pertanyaan yang menunjukkan etika yang benar. Salah satu pernyataan yang menunjukkan etika yang benar di restoran Jepang itu adalah yang poin ketiga atau poin C, yaitu tabetato gochiso sama desta toimasu itu. Jadi kita lanjut ke yang pertanyaan ketiga, true or false. Jadi kita akan menerjemahkan pernyataan yang sudah diberikan dalam bahasa Jepang dan kita akan menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Di sini ada 5 poin. Jadi kita akan menerjemahkan pernyataan dalam bahasa Indonesia ini ke dalam bahasa Jepang dengan tulisan hiragana atau katakana dan juga romanji. Jadi ini ada 5 poin, true or false. Jadi sini ada ramen no susuru no wa shitsurei desu. Terus chipu o ageru no wa futsu desu. Terus sutafu wa okyakusama ni keigo o tokai shimasu. Terus okyakusama wa retsu ni warikondei desu. Terus yang terakhir ada seikatsu wa omotenashi dan teisetsu bubun desu. Kita akan lanjut ke pertanyaan keempat. Di sini kita disuruh membuat sentence construction. Itu kita membuat 4 kalimat sederhana menggunakan pola present, positif, dan negatif. Di sini ketentuannya kita gunakan kata kerja, the verbs, dan kata sifat adjektif yang telah kami pelajari. Dan topiknya juga ditentukan itu berkaitan dengan shopping atau hospitality. Oke, mari kita lanjut. Sini ada sentence construction. Ini ada 4 ya, ada 4 poin. Jadi yang pertama itu ada Watashi wa hoteru de okyakusama o anai shimasu. Atau saya memandu tamu di hotel. Kono hea wa hiroku arimasen. Kamar ini tidak luas. Terus kino okyakusama wa sabisu ni manzoku shimashita. Kemarin tamu merasa puas dengan pelayanannya. Terus yang keempat, yang terakhir itu ada restoran wa shizuka dewa arimasen desta. Restoran itu tidak tenang. Jadi gitu. Terus kita lanjut ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima itu ini kita disuruh buat basic kanji reading. Basic kanji reading itu dari angka 1 sampai 10 aja ya.
Oke. Ini ada Ichi ni san yon go roku nana hachi kyuju. Oke, udah ya. Lanjut, kita masuk ke poin ke-6. Pertanyaan ke-6. Nah, pertanyaan ke-6 ini tentang webinar resume yang telah kami ikuti 3 kali berturut-turut. Nggak berturut-turut sih, cuman kayak ada 3 kali pertemuan yang sungguh-sungguh mind blowing sih menurut saya. Gitu. Nah, di sini dari yang saya dapat dari Hiroshi Hisanagi Sensei itu yaitu menurut saya kegiatan seperti ini sangat menarik karena tidak hanya belajar budaya tetapi juga bisa dapat pengalaman baru tentang budaya Jepang dan hal lain sebagainya. Terus saya juga mendapat sesuatu yang bagus dari Emi Hamida Ishibashi Sensei. Itu saya mempelajari bahwa omotenashi bukan hanya melayani tamu, tetapi juga tentang ketulusan, sopan santun, dan perhatian kepada tamu. Jadi supaya kita memiliki etika yang bagus dalam bekerja di hotel. Nggak di hotel aja sih, dimanapun kita bekerja. Jadi, dan dimanapun kita berada, kita harus memiliki etika dan sopan santun, perhatian kepada siapapun itu. Terus, dan terakhir itu ada dari Miwa Rikimaru Sensei. Yang terakhir kemarin, hari Selasa kalau nggak salah, pertemuannya. Dan Miwa Sensei mengajarkan Chanoyu atau jamuan minum teh hijau yang memiliki banyak nilai positif ya, seperti menghargai orang lain dan menjaga ketenangan kita. Dan itu ada hubungannya dengan saat kita di hotel atau saat kita bekerja di hotel maupun bekerja di tempat manapun itu, seperti hospitality atau pelayanan apapun itu. Jadi kita itu harus menjaga ketenangan kita saat bertemu dengan tamu agar pertama ya tidak gugup, dan dari kegugupan itu kita melakukan banyak kesalahan. Jadi dari Chanoyu atau jamuan teh yang Miwa Sensei jelaskan kemarin itu sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat ya hal baru juga buat saya yang seorang Indonesia. Dan yang terakhir adalah reflektif. Dari mata kuliah Jepang ini saya mendapat banyak pengalaman dan wawasan baru tentang bahasa dan budaya Jepang dan serta hospitality yang saya dapatkan dari pembelajaran ini. Dan saya berharap juga saya dapat terus ditingkatkan dan meningkat dialog bahasa Jepang saya, dan saya akan terus belajar untuk supaya suatu saat nanti saya juga ingin ke Tokyo ya, Jepang lah ya, tapi yang terkenal itu Tokyo. Jadi itu penjelasan dari PPT yang saya kerjakan. Terima kasih. Baik, saya ingin berterima kasih kepada Andin Radisha Puratiwi Sensei karena telah mengajarkan saya hal-hal baru tentang bahasa Jepang, dan mungkin ini masih terbilang basic ya, tapi ini hal baru buat saya. Dan terima kasih banyak buat Andin Sensei.
Saya doakan yang terbaik ke depannya untuk bisa terus sehat dan sukses. Dan terima kasih banyak Sensei. Jadi Otsukare sama Desta.